Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Praitno Berbagi. Kali ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama ya, membahas mengenai buku tema 6 kelas 6 ya, SD maupun MI. Kita sudah memasuki semester 2 ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sejenak ya di hati masing-masing. Baik, dengan bacaan doa, semoga Allah ya memberikan kemudahan di dalam pemahaman materi pembelajaran tema 6 ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan yaitu dengan belajar, maka Allah akan memberikan pahala ya, karena kita sudah belajar. Baik, mari kita persiapkan ya. Ini buku tema 6 ya, buku tema 6 kelas 6 SD MI ya, revisi 2018. Baik, ini tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera ya. Nah, kita awali dulu dengan pembelajaran ke-1 ya. Nah, baik, kalian harus tetap semangat belajar ya, jangan sampai malas ya. Baik, nah pada tema 6 subtema 1 yaitu mengenai masyarakat peduli lingkungan ya. Masyarakat peduli lingkungan ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran pertama, pembelajaran 1 ya. Ya, kalian siapkan ya, silakan bukunya masing-masing. Mari kita baca ya. Di sini kalian bisa mengamati ya, gambar apakah ini ya, dimana orang-orang sedang membawa ya tong sampah. Ini ada yang menyapu, ini ada yang sedang mencangkul, mencabuti rumput ya. Ini anak-anak juga kalian ya, seperti kalian itu membantu mereka ya. Sedang apakah ini? Nah, ini masyarakat peduli lingkungan ya, terhadap lingkungan yang bersih ya, sehingga akan menjadikan lingkungan itu sehat ya. Baik, kita baca, mari bersama-sama. Apakah kamu telah mengalami rasa puber, masa puber ya, maaf. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Nah, nanti kita bahas ya, puber itu apa ya. Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ya. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini ya. Ini masyarakat peduli lingkungan ya. Nah, baik. Di sini ya. Lingkungan mempengaruhi ya kesejahteraan masyarakatnya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.
oleh karena itu masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, baik. Di sini ya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di kampung damai berikut. Nah, ya, ini di sini ada kelompok masyarakat ya, kelihatannya sedang bekerja bakti ya, karena di sini ada yang mencangkulnya, ada yang mengaduk, ada yang membawakan pasirnya ya. Ini. Nah, di sini ini ada sekelompok masyarakat ya, termasuk kalian diantaranya ya, itu sedang menanam pohon, ada yang mencabuti rumput, menyangi ya. Kemudian di sini ada beberapa orang sedang mengantri. Di sini tempat pembayaran pajak. Nah, ini orangnya antri ya, antri. Kemudian ini juga ada orang yang sedang ini malam-malam ya, suasana malam. Ini ada pos ronda. Ini orangnya sedang meninjau atau melihat-lihat lingkungan ya, dengan senter bila mana ada orang-orang jahat ya, pencuri ataupun ini. Jadi mereka peduli untuk keamanan ya. Nah, ini dari sekilas ya, kalian bisa mengamati gambar ini. Baik, ayo berdiskusi ya. Ayo berdiskusi. Bentuk kelompok yang terdiri. Nah, bentuk kelompok ya, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak ya. Kalian berlima ya, sambil ini duduknya jaga jarak ya. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Nah, baik. Nomor 1, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ini jawabannya di sini ya. Nah, ini maksudnya ini ya. Gambar pertama ya, ini adalah mengenai kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Kalian tulis di sini ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang gambar kedua ini adalah menanam pohon bersama. Menanam pohon bersama, kegiatan menanam pohon bersama. Yang gambar ini ya, gambar ini ya. Yang ketiga adalah kegiatan orang yang antri membayar pajak ya. Walaupun dimanapun kalian mesti harus antri ya. Jangan terburu-buru, jangan menang sendiri ya. Ini harus antri ya. Di tempat manapun yang itu adalah kepentingan bersama, maka harus diantrikan. Tetapi ya, bila mana kalian menemukan ya ibu-ibu atau bapak manula ya, itu tentunya kalian harus peduli ya. Nah, didahulukan ke beliau-beliau ya, agar beliau itu lebih dulu ya, supaya mendapatkan pelayanan dulu ya. Kemudian ini ada kegiatan apa? Ini adalah kegiatan melaksanakan ronda atau siskamling, sistem keamanan lingkungan ya. Siskamling kalian pasti pernah ya, bahkan pernah ikut-ikutan walaupun sampai hanya beberapa jam ya. Tentunya kalian juga harus istirahat untuk belajar. Baik, di sini ya, itu nomor
Itu. Nah, tentu kita akan ini ya, akan teruskan mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar. Mengapa masyarakat ikut melakukan ya, seperti pada gambar tadi, kerja bakti, menanam pohon bersama, antri, kemudian ikut siskamling ya, ronda. Nah, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Ya, tentunya jawabannya adalah semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat. Nah, ini alasannya apa? Masyarakat melakukan kegiatan karena kegiatan tersebut adalah kewajiban masyarakat kita semua ya. Baik, nomor 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai warga negara, kewajiban kamu apa? Kewajiban kita bersama adalah 1. Mentaati undang-undang yang berlaku. Ya, mentaati undang-undang yang berlaku. Belajar. Nah, kalian harus belajar menjaga kerukunan dengan teman, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, serta menjaga lingkungan tetap bersih ya. Di antaranya menjaga lingkungan tetap bersih. Itu beberapa kewajiban ya kalian sebagai warga negara ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, sini bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Nah, kalian tentunya adanya peduli terhadap lingkungan ya, karena peduli terhadap lingkungan diantaranya apa? Pedulinya ditunjukkan dalam bentuk apa? Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, menyapu ya, dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya ya, di taman itu ya, tumbuhan-tumbuhan. Jangan memetik pohon, jangan merusak ya. Nah, itu harus peduli terhadap lingkungan ya, harus memelihara, ikut menjaga ya. Kalian tidak boleh coret-coret tembok dan sebagainya ya. Baik, kita teruskan. Nah, di sini mari kita baca, pelajari. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Jadi datang itu sebelum bel berbunyi, bukan sesudah. Yang berikutnya adalah menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Tidak berteriak-teriak ya, tidak merusak, jadi tidak membuat nakal kepada temannya ya, serta membuang sampah di tempat sampah ya, membuang sampah di tempat sampahnya, Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan ya.
Jadi kemerdekaan itu diraih dengan pengorbanan, dengan perjuangan ya, bukan pemberian ya. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ya, sesuatu yang merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan, baik jiwa, raga, materi ya, dan sebagainya. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia ya? Nah, sekarang bagaimana kita yang sudah hidup di zaman kemerdekaan ya, terhadap kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Nah, apa dan bagaimana? Mari kita pelajari ya. Ayo membaca. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio ya. Proklamatio ya, proklamatio dari bahasa Yunani. Proklamatio yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat ya. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, ini proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani ya, artinya pengumuman. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya ya. Nah, di sini ya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ya sedang memproklamasikan kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan ya, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat ya, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat ya, yang D ini, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Jadi ada 4 makna yang adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ya. Ada 4 makna. Artinya ya, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya, mari dari bacaan ini, mari kita berlatih ya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan ya, dengan lisan ya. Kalian tentu dicatat juga ya untuk mengingat ya. Baik, ini apa judul teks di atas ya? Ini apa judul teks bacaan di atas ini? Ini judulnya apa? Judulnya adalah ini judulnya apa? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ini judul ya. Judul biasanya di sini ya, di atas sendiri kalimatnya ya. Di tengah ini posisi, kemudian hurufnya yang pertama juga besar ya. Nah, huruf perkatanya ini. Apa judul teks bacaan di atas? Ini makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya apa ini? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Makna proklamasi atau artinya ya di sini ya. Sehingga mempunyai ada 4 makna ya proklamasi kemerdekaan ini. Ini kata kuncinya adalah makna proklamasi. Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Apa yang diperoleh informasinya ini? Nah, ini ya. Jadi proklamasi kemerdekaan itu ya memiliki 4 makna ya. 4 makna. Jadi proklamasi ya, ini informasinya apa? Yaitu proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Indonesia mencapai puncak perjuangannya ya. Indonesia mencapai puncak perjuangannya. Yang ketiga, Indonesia lahir sebagai NKRI ya. Indonesia lahir menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional, bukan kolonial ya. Tadinya kan kolonial karena dijajah oleh Belanda ya. Nah, sekarang merdeka maka menggunakan hukum nasional Indonesia. Dan Indonesia telah mencapai puncak pintu gerbang kemerdekaan ya. Telah mencapai pintu gerbang kemerdekaan, yaitu menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itulah ya informasi yang kita dapatkan dari bacaan ini dengan kata kunci makna proklamasi ya. Kalian paham ya? Baik. 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya, dalam memaknai kemerdekaan apa yang kamu lakukan? 1. Selalu ingat jasa para pahlawan. Ya. Yang kedua, belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Dan yang keempat adalah menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga ya. Nih, jadi kalian sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat memaknai kemerdekaan itu dengan cara apa? Selalu mengingat jasa para pahlawan,
Yang kedua, belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Dan keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama, antar warga, ya, agar keutuhan NKRI terjaga. Ya, ini baik ya. Nah, itu maknanya ya. Nah, setiap judul teks memiliki kata-kata yang penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Nah, ini ya judul itu memiliki informasi yang penting ya. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Jadi ini judul itu penting sekali karena dia ini tersirat ya, tersurat maknanya. Bacaan yang begitu banyak ya, kalimatnya itu ada tersirat dalam sini ya, ada di dalam judulnya ya, terwakili ya. Nah, dengan demikian sebelum membaca teks secara keseluruhan kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata kunci pada judul teks ya. Jadi sebelum kalian mendapatkan informasi ini, kalian akan dapatkan dari kata kunci dulu apa sih isinya. Nah, ini makna proklamasi berarti tadi ada 4 makna ya. Kemudian kata-kata penting dapat disebut kata kunci ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah pelajari tadi ya bersama apa makna proklamasi, apa kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Nah, mari kita renungkan ya apa yang sudah kita pelajari. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Tuliskan yang kamu pelajari, tuliskan juga kesulitan yang kamu merasa ya dalam pembelajaran ini. Tuliskan pada di sini. Nah, kalian tentunya bila mana kalian tadi udah belajar, pelajaran apa saja yang kalian serap, nah apa saja yang belum diketahui, dimengerti, kalian tulis, nanti ditanyakan kembali, diskusikan lagi bersama teman-teman ya. Apa kepedulian keluargamu sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu lakukan bersama keluargamu? Nah, ini tentunya kalian ya sudah melakukannya ya. Seperti apa? Masing-masing mempunyai penjelasan sendiri ya. Baik anak-anak, kita sudah belajar ya mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Yang intinya adalah tentang makna kemerdekaan, kewajiban kita sebagai warga untuk mengisi kemerdekaan ya dengan cara apa? Ya, tentunya kalian ya, kewajiban kalian adalah 1, belajar giat ya. Pelajari ilmu ya, keterampilan, kamu berlatih. Coba kalian tunjukkan kompetensi ya kalian, kemampuan kalian untuk berlomba ya, untuk menunjukkan nama harum ya. Jadi kalian seperti ikut lomba-lomba sehingga kalian membela sekolah kita ya, sekolah kalian masing-masing, sehingga berprestasi, kalian menunjukkan prestasi yang baik ya. Dan hindari dari permusuhan dengan teman-teman, apalagi dengan sekolah lain ya. Kalian jangan ikuti, jangan tiru itu mengenai tawuran pelajar ya. Tawuran-tawuran dengan teman-teman kalian itu tidak boleh. Ya, baik. Demikian ya, semoga pembahasan ini bermanfaat dan kalian bisa memahami, menerapkan ya apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai siswa. Semoga ini semuanya bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel Praitno Berbagi, subscribe, like, dan komen, share kepada yang lain temannya ya.
Nah, agar ilmu ini berkembang, kalian bermanfaat, dan banyak teman yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu ini. Baik, sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.